Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanillah wa iyyakum minal bid'ah wad dhalalat wa minan nar. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah sisa satu pertemuan ini untuk kita melanjutkan beberapa poin atau beberapa hal terkait dengan dunia. Di pembahasan yang lalu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah menjelaskan sekitar 8 poin tentang hakikat daripada dunia. Dan yang terakhir kita bahas adalah beberapa perumpamaan tentang dunia. Ada berapa perumpamaan? Ada berapa ikhwan? 8 apa 7? Yang pertama, dunia diserupakan dengan laki-laki yang tidur kemudian bermimpi barang sesaat tiba-tiba dia terbangun. Kemudian perumpamaan yang kedua, ya seperti bayang-bayang. Dunia itu seperti bayang-bayang. Barakallahu fikum. Maknanya berarti tidak ada hakikatnya. Dan semakin dia dikejar, maka semakin dia sulit untuk dicapai. Kemudian yang ketiga apa? Diumpamakan seperti fata morgana, yahsabuhu dham'an ma'an, yang dianggap oleh orang-orang yang kehausan ya sebagai air. Padahal jika dia mendekatinya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu pun. Kemudian juga dunia diumpamakan seperti ular yang berbisa, halus permukaannya, namun sejatinya dia sangat mematikan. Terus apa lagi? Dia diumpamakan seperti khamarnya syaitan, di mana efek dari khamar syaitan ini baru akan dirasakan efeknya ini sampai kemudian orang itu mati. Artinya baru siuman dari khamar syaitan tadi saat dia ada di alam kubur, baru dia tersadarkan. Kemudian berikutnya apa? Dunia itu seperti orang yang memiliki 2 istri. Jika satu disenangkan, maka yang satu akan menjadi benci. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dunia dengan akhirat itu seperti orang yang memiliki 2 istri. Kalau orang menyenangkan akhirat, ya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu dia tidak akan punya ambisi yang besar kepada dunia. Tapi kalau yang dia senangkan adalah dunia,
maka dia akan merugi di kehidupan akhirat. Terus apa lagi? Ya, seperti dua daun timbangan. Ya, kemana kita lebih condong, kemana kita lebih merasa berat, maka itulah yang kemudian akan mengangkat daun timbangan yang lainnya. Kalau kita lebih berat, lebih condong kepada dunia, maka berarti akhirat akan terangkat. Maksudnya kita akan meremehkan, meringankan, dan merendahkan akhirat. Baik para jamaah. Jadi kalau kita kemudian berat kepada kehidupan akhirat, maka dunia ini menjadi ringan, terangkat, terkalahkan. Baik para jamaah. Terakhir apa? Ya, seperti nenek tua yang bersolek, yang kemudian dia ingin segera menikah. Maka para pemuda yang tertipu, dia akan menikahinya. Dan si nenek tua ini minta mahar. Maharnya apa kemarin? Ceraikanlah akhirat. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Satu poin catatan yang dijelaskan oleh para ulama, mereka menyampaikan bahwa kecaman terhadap dunia, celaan atau cercaan terhadap dunia yang tertera di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah ditujukan kepada waktu-waktunya. Waktu yang ada di dunia, hadirin jamaah dirahmati Allah, silih bergantinya malam dan siang, silih bergantinya musim, silih bergantinya hari, pekan, bulan, dan tahun. Nah, celaan Allah dan Rasulnya bukan kepada waktu-waktunya. Karena sejatinya Allah lah yang menjadikan siang dan malam ini datang silih berganti untuk kemudian menjadi fasilitas bagi manusia untuk dia berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengambil ibrah, ya, mengambil pelajaran darinya. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga para ulama menegaskan bahwa celaan Allah dan Rasulnya terhadap dunia juga tidak ditujukan kepada tempat di mana dunia itu berada. Jadi bukan kepada daratannya, bukan kepada lautannya, bukan kepada gunung-gunung dan lembahnya, bukan juga kepada lautan yang luas, sungai ataupun danaunya. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena semua itu sejatinya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka juga tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan ya semua tempat yang ada di muka bumi ini untuk diambil manfaatnya oleh manusia dalam rangka menopang ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tempat-tempat yang ada di alam semesta ini menjadi alamah, ya. Sebagaimana namanya alam. Alam itu berarti alamah ala qudratillahi wa 'azamatihi wa wahdaniyatihi. Menjadi tanda alam semesta ini, menjadi ayat-ayat kauniyah yang semakin menunjukkan dan menghasilkan keyakinan pada manusia tentang keagungan, keesaan, dan juga kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti muncul pertanyaan, terus celaan, cercaan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya terhadap dunia ini ditujukan kepada siapa? Jawabannya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kecaman terhadap dunia itu ditujukan kepada tingkah pola manusia yang terfitnah oleh dunia. Ditujukan kepada tingkah laku perbuatan manusia yang terfitnah oleh dunia. Karena kalau kita amati, ya bahkan mungkin diri kita juga ada jatah di dalamnya. Kebanyakan anak cucu Nabi Adam alaihissalam, ya perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tidak sesuai dengan apa yang kemudian dibimbingkan
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tingkah laku manusia itu berefek negatif kepada keberlangsungan alam semesta ini. Bukankah Allah sudah menegaskan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwa nampaknya kerusakan di daratan dan juga di lautan bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia. Maksudnya kesalahan dan dosa-dosa manusia yang tidak mengindahkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian, ketika orang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas dunia, ketika orang itu dianugerahi keberlimpahan dunia, pada dasarnya tidak secara otomatis orang itu terfitnah oleh dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Kata Nabi, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Nikmat harta yang baik adalah yang dimiliki oleh laki-laki yang saleh. Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang saleh itu sedikit punya harta, tapi dia selalu berusaha bagaimana hartanya yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian hartanya itu banyak. Dia akan selalu berusaha bagaimana hartanya yang berlimpah ini menjadi keberkahan bagi dirinya, dunia sekaligus juga akhiratnya. Kemudian Abu Safwan Ar-Raini pernah ditanya. Beliau pernah ditanya tentang apa yang dimaksud dengan dunia itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang setiap orang akil, orang yang waras, orang yang akalnya sehat semestinya menjauhinya. Jadi beliau ditanya, apa maksud dari celaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terhadap dunia, yang siapapun yang berakal mestinya waspada terhadap fitnah dunia ini. Maka kemudian beliau menjawab, kullu ma asabta fid dunya turidu bihi dunya fahuwa madhmum. Segala yang engkau dapatkan di dunia, segala yang engkau dapatkan di dunia untuk dunia, inilah yang tercela. Inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata beliau, wa kullu ma asabta minha turidu bihil akhirah falaysa minha. Dan segala yang engkau dapatkan di dunia ini untuk menopang kebahagiaan dan juga keselamatan akhiratmu, maka dunia yang seperti itu tidak tercela. Jadi kalau kita dikasih sehat, sehatnya itu untuk semakin kuat dalam taat. Kalau kita dikasih harta, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia gunakan untuk kemudian lebih banyak berinfak, lebih banyak bersedekah. Kalau dia dikasih nikmat keamanan, maka rasa amannya itu dia gunakan untuk lebih khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memiliki rumah yang lapang, jika dia memiliki rumah yang nyaman, maka rumahnya ini dia manfaatkan untuk semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seterusnya. Kalau dia dikasih kemudahan dapat istri, dapat pasangan, ya diberi kemudahan dapat anak keturunan, diberi kemudahan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, memiliki kendaraan, semuanya dia manfaatkan untuk semakin meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia yang seperti ini jelas tidak tercela. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan, mata'ul ghurur ma yulhika an talabil akhirah wa ma lam yulhika falaysa bimata'il ghurur. Yang disebut dengan dunia itu mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, adalah apa saja yang melalaikan
dari kehidupan akhirat, dari mencari akhirat. Adapun yang tidak memalingkanmu dari kehidupan akhirat, maka tidaklah dikatakan sebagai mata'ul ghurur. Namun dia sejatinya adalah kesenangan yang akan mengantarkan kepada kesenangan yang lebih baik lagi. Ini yang dikatakan oleh para ulama dengan surga dunia. Inna fid dunya jannah. Di dunia ini sejatinya ada surga. Siapa yang tidak memasukinya maka dia tidak akan masuk surga di kehidupan akhirat. Nah itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dunia yang kemudian, kesenangan dunia yang kemudian dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kesenangan yang lebih baik lagi, kesenangan yang abadi di kehidupan akhirat, yakni untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada kalam dari Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kaifa la uhibbu dunya quddirali fiha qutun aktasibu biha hayat udriku biha ta'at analu bihal jannah. Bagaimana mungkin aku tidak menyukai dunia ini? Ikhwan, ya siapa di antara kita yang tidak cinta kepada dunia? Ada? Siapa di antara kita yang tidak cinta kepada dunia? Zuyyina linnas hubbus syahawat. Ada syahwat terhadap dunia. Ya, masing-masing kita pasti punya kadar di dalam kecintaan terhadap dunia. Kita hidup di dunia. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, bagaimana mungkin aku tidak menyukai dunia? Kaifa la uhibbu dunya quddirali, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepadaku. Sedangkan di dunia itu kata beliau fiha qutun, ya di dalamnya ada makanan pokokku, yang di sana di dunia itu ada makanan pokokku yang dengannya aku bisa hidup. Ada yang bisa hidup tanpa makan? Baik para jamaah, di antara syahwat yang disenangi oleh manusia adalah makanan. Makanan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan betapa banyak amalan di dalam Islam yang kemudian kita dianjurkan it'amut ta'am. Apa it'amut ta'am? Berbagi makanan. Berbagi makanan. Masya Allah. Di dalam Islam, amaliyah berbagi makanan itu sangat-sangat dianjurkan. Ada buka puasa. Ya, kalau orang rutin berpuasa, Masya Allah, di situ ada berbagi makanan. Dan di antara kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa apa? Farhatun inda fitrihi. Kegembiraan di saat dia berbuka. Di antara makna gembira saat berbuka itu apa, ikhwan? Apa yang antum bayangkan ketika mau berbuka? Belum ada ini makanan di hadapan, tapi bayangan sudah ada. Apa itu? Makanan. Begitu kan? Makanan. Baik. Maka dia bergembira karena hal-hal yang diharamkan di siang hari saat dia berbuka puasa, saat dia berpuasa, maka kemudian jadi halal. Tadinya haram jadi halal saat berbuka. Dan Masya Allah, itu kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka ikhwan, kalau orang itu ingin banyak mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, banyak-banyak puasa. Begitu. Karena setiap dia berbuka pasti bergembira. Betul kan Pak? Sederhana saja, hanya air dan kurma saja. Oh, gembiranya luar biasa. Apalagi kalau lengkap, ya seperti masyarakat kita kan. Takjilan itu luar biasa. Gitu. Apalagi mungkin di masjid ini. Gitu. Semua ada. Mau buah-buahan, mau goreng-gorengan. Barakallahu fiikum. Gitu ya. Bahkan beronde-ronde gitu kan. Itu ronde pertama. Katanya ringan-ringan. Nanti ada ronde berikutnya, makanan berat. Kalau nyisa bahkan pada bungkus, begitu kan. Masya Allah. Itu farhah.
kegembiraan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi ada kegembiraan yang sering orang abaikan, yakni kegembiraan maknawiyah. Apa kegembiraan maknawiyah? Kegembiraan seorang yang berpuasa saat dia berbuka, karena saking gembiranya, saking bersyukurnya dia kepada Allah yang telah memberikan kemudahan untuk menyelesaikan puasa pada hari itu. Di saat mungkin sebagian manusia tidak diberi kemudahan untuk berpuasa di bulan Ramadan, di saat sebagian manusia tidak diberi kemudahan untuk melaksanakan puasa sunnah, maka ini kegembiraan maknawi yang sangat luar biasa. Ya, kita disampaikan ya ke waktu berbuka ya dengan menahan kesabaran yang sangat luar biasa. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu makanan. Maka kata Yahya bin Mu'adz, kaifa la uhibbud dunya? Bagaimana aku tidak menyukai dunia ini sedangkan di dalamnya ada makanan pokokku. Yang dengan makanan pokok itu aku bisa hidup, menegakkan tulang punggung. Baik, para jamaah. Kemudian beliau menyampaikan udriku biha ta'ah, yang dengannya pula, dengan makanan ini aku jadikan sebagai bekal untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah, ya, kita melakukan ketaatan ini butuh energi, dan sumber energi itu diantaranya adalah dengan wasilah makanan dan minuman. Baik, para jamaah. Bahkan kata beliau, analu bihal jannah, dengan makanan itu pula aku bisa jadikan makanan itu menjadi sarana untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sekian pahala yang bisa kita dulang dari yang namanya makanan. Dari adab makan, kalau kita praktekkan, ada sekian pahala bisa kita dapatkan dari berbagi makanan, tidak mencela makanan. Barakallahu fikum. Kemudian adab-adab yang terkait dengan makanan, ya, kita berusaha mencari makan itu yang halal dan thayyib, yang mana dikatakan thalabul halal jihad, ya, mencari yang halal itu termasuk bagian daripada jihad. Nah, demikian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu poin penting yang disampaikan oleh para ulama, bahwa celaan Allah dan Rasulnya bukan terkait dengan waktu, bukan terkait dengan tempat-tempat yang ada di dunia atau segala pernak-pernik yang ada di dunia. Tapi yang dicela oleh Allah dan Rasulnya itu adalah tingkah pola manusia yang terfitnah, tertipu oleh dunia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga di sini ya kita mesti memahami poin berikutnya. Jadi jika kita harus sibuk dengan dunia, ada yang tidak sibuk dengan dunia? Iya, rata-rata kita, kesibukan kita itu hari-hari dengan dunia. Berangkat kerja macet, pulang kerja juga macet. 8 jam kerja untuk dunia, barakallahu fikum, tapi ternyata nyatanya bukan 8 jam. Begitu ya? Karena ketika kita berangkat macet, mungkin ada 1 jam di jalan, nanti pulangnya bisa lebih dari 1 jam. Baik, para jamaah, ketika tiba pulang ke rumah ternyata sudah lelah, akhirnya dipakai istirahat, bangun-bangun pas subuh, habis subuh sudah geresak-gerusuk lagi, sibuk lagi, ya, siapin ya segala sesuatu kebutuhan anak kita, ngantar anak kita mungkin, barakallahu fikum, ya, untuk sekolahnya. Baru kita juga sibuk dengan pekerjaan kita. Nanti hadirin jamaah yang dirahmati Allah, paling punya waktu di penghujung pekan, ya, orang menyebutnya weekend. Itu pun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang sebagian orang memanfaatkannya hanya untuk betul-betul secara totalitas dia beristirahat. Karena 1 pekan, 6 atau 5 hari dia sibuk bekerja, lelah letihnya terasa di penghujung pekan. Barakallahu fikum. Nah, inilah kesibukan dunia yang sering menjadi rutinitas hari-hari kita. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita mesti sibuk dengan dunia, di sini kita mesti
cermat. Di sini kita mesti cerdas di dalam memanfaatkan kesibukan dunia kita ini. Karena pada dasarnya syariat Islam ini kalau kita perhatikan, yang wajib-wajibnya ya bisa dihitung. Salat misalkan, yang wajib berapa kali Pak? 5 kali saja dari 24 jam. Kalau dikalkulasikan, ya paling 1 jam, paling banter 1 jam salat 5 waktu itu. Berarti masih ada 23 jam. Baik, apalagi kewajiban dalam keseharian? Apalagi? Yang ritual, yang nampak itu ya salat, begitu kan? Nanti datang puasa Ramadan, itu hanya 1 bulan dari 12 bulan. Kalau kita walhamdulillah punya limpahan rezeki, kita bisa berangkat haji. Itu hanya 1 kali seumur hidup. Kewajiban haji 1 kali saja seumur hidup. Jadi kewajiban-kewajiban yang sifatnya ritual, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang berulang dalam keseharian kecuali hanya ibadah salat. Sehingga disadari ataupun tidak, memang mayoritas kehidupan hari-hari kita ya sibuk dengan dunia. Kan begitu. Sibuk dengan dunia. Oh, yang wajib hanya terbatas. Salat hanya 5 waktu, puasa hanya 1 bulan dari 12 bulan. Kewajiban haji, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seumur hidup 1 kali. Kewajiban zakat berapa tahun sekali Pak? 1 tahun sekali, zakatul fitri. Kalau orang berlebih hartanya ada zakatul mal, itu juga setahun sekali. Kalau orang miskin gak ada kewajiban zakat. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berarti kemana ini sisa usia kita ini? Kemana sisa waktu dalam keseharian kita? Jawabannya sisa waktunya adalah sibuk dengan dunia. Iya kan? Baik para jamaah. Maka walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Islam memanage kehidupan kita itu sangat luar biasa. Kita punya prinsip di dalam berislam, hadirin jamaah, menjadikan seluruh hidup dan kehidupan kita itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dan Allah tegaskan itu di surat Al-An'am ayat 162. Ya, ayat ini sering kita dengar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin mesti berpegang dengan prinsip dasar ini. Dia mesti berpegang dengan kaidah dasar ini. Bagaimana seluruh hidup dan kehidupannya selalu bernilai pahala di sisi Allah. Dia persembahkan jiwa raganya, seluruh hidup dan kehidupannya hanya untuk Allah. Sehingga dia cari pahala bukan dari ibadah ritual saja. Dia cari pahala bukan dari mengerjakan yang wajib dan sunnah saja. Dia pun cari pahala dari meninggalkan yang haram. Dia cari pahala dari meninggalkan yang makruh. Dia cari pahala dari meninggalkan perkara yang syubhat. Dia cari pahala bahkan dari kemampuannya untuk kemudian menjadikan mubahat, perkara-perkara yang mubah bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu semua tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan bimbingan Islam. Kecuali dengan bimbingan Islam. Islam bahkan sampai membimbing kita bagaimana sibuknya kita dengan dunia itu tetap bernilai pahala. Makanya ada kalam dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu di mana beliau mengatakan inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sesungguhnya aku benar-benar mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku pun benar-benar mengharapkan pahala dari berjagaku. Ikhwan, cari pahala bukan saat kita melek saja.
Jangan cari pahala saat kita melek saja. Kenapa? Melek kita terbatas. Ya kan? Tidur berapa jam sehari? Tergantung sikon. Tergantung sikon. Normalnya kata para ahli kesehatan 8 jam. Begitu kan Pak? Betul ya? Sebetulnya lebih dari 8 jam. Kadang lagi taklim tidur lumayan setengah jam itu. Lagi khutbah Jumat tidur setengah jam itu. Sadar-sadar ketika qomat, begitu kan? Sebagian orang malah salah paham. Ini masjid aliran apa? Gitu. Oh, Jumatan nggak ada khutbahnya. Gitu. Padahal dia terlelap tidur. Taib para jamaah. Bisa jadi separuh hidup kita itu tidur. Dan itu tidak berlebih-lebihan. Anak kecil lihat balita, kerjaannya apa ikhwan? Kita waktu masa balita ingat gak apa yang sering kita kerjakan? Tidur. Tidur. Lihat bayi balita di bawah 5 tahun. Kerjaannya tidur. Ya kata orang dahar modal ulin, hardolin. Hanya makan, main-main, ya BAB. Begitu saja. Kita ini kan dihitung mulai dari akil balik sampai mati. Akil balik usia 15. Nah, kalau kita ngitungnya dari usia 15 sampai kita mati, dipakai tidur saja sudah berapa? Begitu kan? Maka Masya Allah ini Mu'adz bin Jabal sampai menyatakan, sesungguhnya aku benar-benar berharap pahala dari tidurku yang bisa menghabiskan sepertiga usia, atau juga tidak berlebih-lebihan kalau kita mengatakan tidur kita menghabiskan separuh usia kita. Jadi Masya Allah, cari pahala sampai dalam urusan tidur. Yang mungkin sebagian orang tidak terbayang bagaimana orang bisa cari pahala dari tidurnya. Ini diajarkan dalam Islam. Kita kalau bahas adab tidur saja nggak cukup 2 pertemuan, ikhwan. Taib. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika kita mesti sibuk dengan dunia, maka jadikan kesibukan kita untuk dunia ini tetap bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antara ilmu yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam supaya kesibukan kita cari dunia, cari nafkah itu bernilai pahala, ya, maka hadirkan jiwa raga kita bahwa cari nafkah itu hukumnya wajib. Kita cari nafkah ta'atan lillah, dalam rangka taat kepada Allah yang memerintahkan kita untuk bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anak. Kemudian kita hadirkan niatan di dalam hati dalam rangka mentaati Rasulullah yang mewanti-wanti para suami untuk kemudian bertanggung jawab menafkahi istri dan juga anak-anaknya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan di satu riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, riwayat ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita bahwa suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun, serius, sungguh-sungguh, fokus. Ya, bahasa lainnya totalitas. Baik para jamaah. Kemudian ada sahabat yang berkomentar. Kata sahabat ini, andai kerja kerasnya itu, usahanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu pahala orang ini sangat luar biasa. Begitu komentar sebagian para sahabat. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun ikut berkomentar. Di mana komentar Nabi ini tentu menjadi ibrah yang sangat besar. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan 4 keadaan orang yang sibuk dengan dunia, orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Apa kata Nabi? In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil,
maka kata Nabi itu termasuk fisabilillah. Nih, perhatikan suami-suami yang malas bekerja. Karena banyak curhatan ini dari ibu-ibu. Ya, kayaknya ada di sini orangnya. Banyak curhatan dari ibu-ibu, Ustaz. Ya, suami saya malas bekerja. Dia mengandalkan apa yang ada pada saya dari penghasilan yang tidak seberapa. Ikhwan, di mana wajah kita kalau kita tidak mau menafkahi keluarga? Apa istilahnya? Gengsi. Minimal malu kepada diri sendiri. Kalau tidak malu sama Allah. Bagaimana seorang suami pengennya enaknya saja, tidak mau berjuang mencari nafkah. Padahal kata Nabi, siapa yang bekerja, dia keluar bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil. Kata Nabi, itu termasuk fisabilillah, di jalan Allah. Ini juga perhatikan teman-teman. Ya, jangan kemudian gampang komentar kepada teman-teman kita yang memang dia sibuk totalitas. Dia memang kemudian fokus bekerja. Ya. Diajak ngopi mungkin, oh afwan anak sibuk bekerja. Ya, jangan kemudian tiba-tiba kita komentar, antum ini hubud dunia. Ikhwan, kita tidak tahu ya, dia sedang memperjuangkan siapa. Bisa jadi anaknya ada 7. Yang paling besar usianya 7 tahun. Kebayang nggak kebutuhannya? Bisa begitu ikhwan? Bisa. Apalagi ikhwan-ikhwan yang ngaji tidak pakai KB kan? Tunji kata orang setahun siji. Baik para jamaah, kita nggak ngerti. Barangkali dia sedang memperjuangkan anak-anaknya yang banyak. Dan itu kan programnya Rasulullah. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Aku akan berbangga di hadapan umat manusia dengan jumlah umatku yang banyak. Begitu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kharaja yas'a ala abawain syaikhain kabirain fa huwa fi sabilillah. Dan jika dia bekerja keluar dari rumahnya untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, maka itu pun kata Nabi termasuk fisabilillah. Itu termasuk fisabilillah. Maka jangan mudah berkomentar ketika ada orang serius ya di dalam mencari nafkah. Bisa jadi dia bukan hanya memperjuangkan istri dan anak-anaknya. Dia punya orang tua yang sudah tua renta dan dia ingin memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya sebelum wafatnya. Dia penuhi segala kebutuhannya. Ini juga fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kharaja yas'a ala nafsi ya'ufuha fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia terjaga ifahnya, tidak kemudian minta-minta kepada orang lain, tidak bergantung kepada orang lain. Karena ada orang modelnya begitu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dia malas bekerja, kerjaannya hutang sana, hutang sini. Gali lubang, tutup lubang. Menggalinya lebih sering daripada menutupnya. Bahkan sebagian orang menjadikan ini pekerjaan. Na'udzubillah, banyak kisah nyata tentang itu. Terutama ya di kalangan orang-orang yang katanya sudah ngaji. Kita kan sesama ikhwan. Anak butuh, punya kebutuhan. Dan yang mengerikan, ada yang modelnya begitu tuh, sekalinya pinjam tidak tanggung-tanggung, puluhan juta. Saya butuh untuk ngontrak, ya, dan saya harus bayar bulan ini. Kalau tidak, saya tidak bisa kemudian punya tempat tinggal. Padahal hanya modus saja. Dan ternyata dia datang merengek seperti itu tidak hanya ke satu orang, kepada beberapa orang. Entah dia gunakan untuk apa itu, duit yang segitu banyaknya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Jadi kalau orang kemudian bekerja, ya, untuk apa ikhwan? Untuk menjaga ifahnya,
untuk dia tidak bergantung kepada orang lain, tidak minta-minta kepada orang lain, maka ini pun fi sabilillah, termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan yang keempat. Nah, yang keempat ini kesibukan dunia yang sangat-sangat tercela. Siapa itu? Kata Nabi, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia bekerja, keluar dari rumahnya untuk bekerja hanya dalam rangka meningkatkan status sosialnya dan dia ingin riyaan. Apa riya? Sudah pernah kita bahas. Pamer, ya, berbangga-bangga di dunia nyata ataupun di dunia maya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa mufakharatan, dan dia ingin berbangga-bangga dengan penghasilannya, dengan pencapaiannya, maka barulah orang yang seperti ini fahuwa fi sabili asyaitan. Baik, para jamaah, dan betapa banyak ya sebagian manusia yang ada di poin yang keempat ini. Dari mana kita tahu? Dari mana, ikhwan? Dari statusnya. Mobil baru, selfie, jepret. Rumah baru, selfie, jepret. Begitu kan? Istri baru, gitu. Selfie juga dengan istri baru. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah wassalam. Orang kita nyebutnya apa? Orang sekarang flexing. Banyak gak yang flexing, ikhwan? Ini rumah saya 80 miliar. Nanti di podcast keliling ke rumahnya, ini dapur kotor, ini dapur bersih, ini dapur antara kotor dan bersih. 3, dapur saja 3. Ya. Di WC-nya juga gitu, ada WC basah, WC kering, ya, lengkap dengan televisi, ya. Masya Allah, sambil BAB sambil nonton, begitu. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah wassalam. Dan ini banyak sekali, ya. Dan itu berbahaya sekali, ikhwan. Ya, kalau antum sering nonton begitu, kira-kira bisa terpengaruh enggak? Bisa terpengaruh. Akhirnya pengen seperti itu. Karena itu dunia, hijau ranum, kan begitu. Kalau sudah pengen seperti itu, ya, akhirnya kemudian menghalalkan segala macam cara. Kalaupun harus dengan korupsi, enggak urus. Nanti pas pensiun bisa taubat gitu. Baik, para jamaah, akhirnya orang menghalalkan segala cara. Ya, semakin terfitnah, semakin dia futur, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, jauh dari majelis ilmu, wal iyadzubillah. Kalau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia didatangi malakatul maut, maka kematiannya adalah kematian yang su'ul khatimah. Barakallahu fikum. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, belum selesai ini. Karena waktunya sudah masuk. Taib. Masih ada beberapa poin lain tentang dunia ini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala. Ini sengaja kita berpanjang-panjang, hadirin. Sebetulnya tidak panjang. Atau sekali pertemuan paling 30-40 menit gitu ya. Sengaja kita sampaikan ya, supaya kita semakin mawas diri, karena siapapun bisa terfitnah oleh dunia. Jangankan kita yang levelnya para penuntut ilmu, gitu ya. Level ulama saja bisa terfitnah. Ada seorang syekh di antara guru kita yang kemudian memberikan nasihat bahwa ternyata khilafat, ya, perselisihan yang sering terjadi di kalangan ahlul ilmi, yaitu sejatinya juga banyak sekali yang ternyata motif dasarnya itu bukan karena perbedaan yang signifikan terkait dengan urusan diniyah, tapi ternyata banyak yang kemudian perselisihan itu terjadi ya karena disebabkan urusan dunia.
Ini di kalangan orang-orang yang kemudian ya dikatakan sebagai orang-orang yang berilmu. Maka sangat penting untuk kita selalu mawas diri. Ya di antaranya kita saling mengingatkan ya bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasulnya, petunjuk salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, di mana mereka orang-orang yang sangat waspada dan berhati-hati dari segala fitnah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah dunia. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik para jemaah, kita akhiri, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.